alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah. Sholatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai saya mau jelaskan dulu bahwa bulan ini adalah bulan Safar. Safar itu artinya pucet. Bulan ini Safar itu ada saat di mana Allah menurunkan semua jenis-jenis dan macam-macam bala. Kapan dicatatnya? Yaitu hari Rebu terakhir bulan Safar. Jadi sekarang ini kita hari Jumat. Besok Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu terakhir itu. Hari Rebu besok itu Rebu terakhir bulan Safar. Kalau orang Jawa namanya Rebu Wekasan. Kalau orang Betawi bilangnya Rebu Kasan. Jadi Rebu terakhir daripada bulan Safar. Kita baca doa, Mbak. Kita baca doa agar kita dihilangkan dari segala macam musibah yang akan turun. Jadi itu dikatakan oleh para wali min aulia Allah. Jadi kita memang ada sunnah-sunnahnya. Yaitu sunnahnya kita sholat 6 rakaat dengan sholat dengan surat inna atau inakal kautsar itu ada 17 kali. Jadi ada qul huwallahnya berapa kali? 4 kali kalau nggak salah. Itu nanti setelah itu kita baca doa, Mbak. Nah, nanti kita ajarkan bagaimana sholatnya, sholat sunnah. Nah, nanti kita taruh di grup supaya nanti siapa yang mau ngamalkan silakan. Tetapi jangan lupa hari Rebu besok ikut Zoom melalui An-Nur. Majelis Ta'lim An-Nur itu jam 10 sampai jam 12. Nah, setelah jam 12 itu kita baca doanya. Nah, ya, jangan lupa ikut. Kalau nggak bisa jam 10, ikut yang jam 12. Setelah jam 12 itu kita khusus untuk baca doa Rebu Wekasan. Rebu Kasan itu. Insya Allah kita doa agar kita dijauhkan daripada segala bala musibah. Ya, insya Allah mudah-mudahan jangan lupa tolong dicatat hari Rebu. Ya, akhir daripada. Lah kemudian hari Jumatnya sudah tanggal 1 Rabiul Awal. Hari kelahiran Rasulullah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bermaulid. Insya Allah seperti teman-teman yang lain. Ayo. Termasuk nih Nasia baru nyambung nih Nasia. Insya Allah hari Rebu besok waktu pengajian An-Nur jam 12-nya kita isi dengan doa akhir bulan Safar. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari segala musibah, dari segala bala yang akan turun. Nanti insya Allah saya masukin sedikit di grup untuk kita ngingetkan saja supaya insya Allah Rebu besok jangan lupa insya Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti dari Allah langsung kepada Rasulullah. Apa di dalam hadis qudsi itu? Yaitu janganlah kalian ini kecuali Anda tahu apa keistimewaan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu mau ngapain bisa. Jadi kalau kalian itu minta doa yang nggak masuk di akal saja, itu bisa terjadi, bisa. Bayangkan, itu di zaman Nabi Musa, itu ada anak kecil. Anak kecil itu
anaknya kepala suku. Anak kepala suku ini mati, dibunuh. Nah yang bunuh siapa? Nggak ada yang tahu. Wah, kepala sukunya marah. Wah, cari siapa nih yang bunuh? Cari, nggak ada yang tahu. Akhirnya dihubungi Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu katanya kan bisa bicara dengan Allah. Akhirnya mana Nabi Musa? Nabi Musa, hai Musa, aku percaya dengan kamu. Dan aku tahu kamu Rasul. Tolong buktikan kepadaku. Siapa yang membunuh anakku? Wah, Nabi Musa bingung. Karena dipaksa begitu, Nabi Musa ngomong sama Allah, ya Allah, tolong beritahu siapa pembunuh anak ini. Kemudian sama Allah dikasih. Di dalam Al-Quran semua itu dimuat. Apa? Carilah sapi. Di sini ada dua yang perlu kita ambil hikmah. Carilah sapi. Tetapi Nabi Musa ini disuruh sama kaum Yahudi ini. Kaum Yahudi itu hobinya ngeyel. Hei Musa, tanya sapinya laki apa perempuan? Masya Allah. Laki-laki. Oke. Sudah. Cari. Sebetulnya kan tinggal sapi, selesai. Tinggal ambil sapi, sembelih, selesai. Tetapi karena ngeyel, ini nggak boleh kita ini. Hati-hati. Kita ini di dalam ibadah kepada Allah, sebetulnya nggak usah nanya. Kita dengar, kita kerjakan. Itu dikasih pedoman oleh Allah. Alhamdulillah ya rahmukallah. Jadi kalau kalian mau ibadah apa, puasa, ya udah ikutin saja. Apa yang Anda tahu? Ya. Kalau Anda nggak tahu, tidak kena dosa kok. Jangan kebanyakan tanya. Akhirnya mempersulit kita. Akhirnya orang Yahudi tanya lagi. Laki apa perempuan? Laki. Oke. Warnanya hitam, apa putih, apa coklat? Coklat. Masya Allah. Nabi Musa bicara sama Allah. Ya, coklat. Coklatnya itu polos semua apa ada belang putih? Masya Allah. Semua coklat. Oke, cari. Sudah dicari apa lagi? Yang sudah buat gali, yang sudah buat kerja atau belum? Belum. Masya Allah. Terus tanya. Akhirnya apa? Nabi Musa nyarinya saja puluhan tahun. Gara-gara semakin tanya, semakin sulit. Akhirnya ketemunya sapinya di mana? Di Yaman. Akhirnya dibeli dengan harga mahal. Setelah dibeli, perintah Allah apa? Disembelih. Kemudian disembelih. Setelah disembelih, apa yang terjadi? Disuruh motong ekornya. Oleh Allah suruh motong ekornya, suruh mukulkan ke anak yang mati tadi. Nanti akan bisa bicara. Dan dia akan memberitahu siapa yang membunuh. Subhanallah. Jadi Mbak, nggak sulit Mbak. Apa saja nih, Allah itu maha kuasa. Mau ngapain bisa. Itu pokok. Yang penting jangan banyak nanya. Tapi laksanakan saja yang apa Anda mampu. Allah tidak memaksa kok. Untuk kita ini tidak mampu, nggak usah dikerjain. Apa aja, puasa sakit, nggak usah. Apa zakat, nggak punya duit, nggak usah. Pergi haji, nggak punya duit, nggak usah. Yang pokok hidup itu cuma satu. Syahadat dan dia sholat. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi Islam itu mudah. Ya Allah, sulitnya apa? Mudah sekali. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ayat 286. Ayat terakhir. Rasulullah mengatakan ini ayat hanya diberikan kepada umatku. Tidak diberikan kepada umat yang lain. Apa bunyinya? Silakan, Mbak. Surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bayangkan, foya itu nggak dibebani. Foya mau ibadah. Oh, mau sholat, mau berdiri. Nggak sanggup duduk, nggak sanggup tidur, nggak sanggup. Dengan hati saja cukup. Apa sulitnya? Puasa, ya Allah saya nggak sanggup, sakit. Bayar vidya. Oh, saya sholat keluar kota. Dijamak.
Ya Allah, apa sih yang susah, Foya? Nggak ada. Zakat Anda nggak mampu. Nggak usah, malah Anda dikasih. Ayo pilih mana? Puasa. Tidak sanggup, nggak usah fidyah. Pergi haji, nggak sanggup, nggak usah wajib. Subhanallah. Inilah Islam, Mbak. Oleh karena itu Allah tanya, ya Allah, aku turunkan Islam itu, apa sih yang membuat Anda susah? Bayangkan sampai segitu, Foya. Jadi ini diizinkan sama Allah. Bahkan Allah itu sudah ngampuni dosa-dosa Foya sebelum Foya berbuat dosa. Bayangkan, tolong perhatikan ayat ini, Mbak Foya diulang. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ya, kalau kita jahat ya kita dibalas. Kita baik, kita dapat pahala. Ya normal. Terus? Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya Allah, Foya, itu doa nikmatnya yang ngajarkan sama doa itu. Yang ngajarkan Allah. Apa, Foya, hidup ini apa susahnya? Bayangkan kita, Foya tidak akan dibebani, kecuali memang ya Allah, dimampukan. Ya Allah, itu sudah diajarkan Allah sebelum. Ampuni aku kalau aku salah. Jadi selama Foya itu tidak tahu, Foya itu bebas, nggak ada dosa. Apapun. Kurangnya apa lagi? Subhanallah. Kita nggak mampu, nggak usah. Yang ngajarin doanya itu Allah loh ini. Ini yang ngajarkan Allah, ngajarkan doa kepada umatku. Jadi ini kuasa Allah, Foya. Sehingga apa yang terjadi? Setelah itu sapi disembelih, kemudian apa? Disampaikan kepada orang-orang itu. Untuk apa? Supaya dia mengetahui siapa yang membunuh. Betul. Akhirnya ketahuan siapa yang membunuh anak itu. Kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Oh ya. Surat Al-Baqarah. Dari mulai ayat 70. Surat 70, 71 terus. Siapa yang mau baca nih, Nasia? Iya, Bib. Mangga. Ya Allah, udah lama saya kangen bener nih Nasia, nggak kelihatan. Iya, Bib. Masya Allah, katanya kemarin lagi ke pantai ya istirahat. Iya, nemenin Papa, Bib. Oh, Papa juga ikut? Iya, Pak. Emang Mbak Nur ngajakin Papa, Mama. Alhamdulillah. Papa minta Umar ikut, Mama minta aku ikut. Siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar bisa menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Iya. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Masya Allah. Jadi sapinya itu, wah yang betina, yang coklat, yang waduh sulit mereka kesulitan karena terlalu banyak ngomong. Jadi hidup itu sebetulnya tinggal dijalanin doang. Mbak mampu nggak apa-apa kok. Nggak dipaksa. Enggak. Ayat 71. Nasia terus. Dia Musa menjawab, ya Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Bayangin. Terus? Sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah mana lagi terusannya?
Engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Iya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Karena sulit carinya, Mbak. Karena kita kebanyakan tanya, kenapa sih sholat? Oh harus begini. Zakat itu bagaimana? Oh ini kebanyakan tanya. Akhirnya malah mempersulit. Zakat aja keluarin. Udah puasa mau puasa aja. Sesuai kemampuan. Jadi itulah ibadah. Sami'na wa ata'na. Sami'na itu saya mendengar. Wa ata'na, saya taat. Itu caranya beribadah. Akhirnya apa? Ayat 72. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Iya. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Bayangkan siapa yang menyembunyikan pembunuhan itu akhirnya ketahuan. Suruh ekor sapinya tadi, suruh mukulkan. Kita lihat ayat 73. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Masya Allah. Akhirnya dipukulkan, orang itu bangun. Jadi kalau dikatakan, oh Nabi Isa bisa ngidupin orang. Lah Nabi Musa juga banyak yang bisa ngidupin orang. Bukan mereka berdua aja, banyak. Jadi enggak usah kita takut. Allah tuh maha kuasa kok. Mau jadikan orang kaya mendadak bisa. Mau jadikan orang kaya jadi miskin. Bisa. Mau ngapain yang enggak bisa. Bahkan mau jadikan semua manusia Islam. Bisa, namanya maha kuasa kok. Jadi kita harus terpikir di dalam hati kita ini. Jangan Anda merasa, wah kalau gitu ini enggak mungkin. Enggak ada yang enggak mungkin. Apa saja. Semua mungkin. Oleh karena itu mintalah kepada Allah. Sebab Allah pesan kalau kamu nggak mau minta, kamu saya sebut kafir loh. Jadi justru kita berdoa itu diharapkan oleh Allah. Kalau kita nggak berdoa, berarti Anda nganggap Allah itu nggak kaya. Allah nggak kuat. Jangan. Kita lihat surat 40, ayat 60. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayo doalah. Doa. Minta sama Allah apa saja. Apapun yang kalian inginkan. Allah maha segalanya. Justru yang nggak mau doa itu dimasukin neraka. Tuh, bayangkan saking sayangnya Allah kepada kita. Mari, ayo, inilah keberkahan. Tidaklah kita menghatikan siapa nih? Orang-orang yang mendebat Nabi Ibrahim. Ya, mengenai apa? Mengenai Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu waktu itu dipanggil sama Fir'aun. Dipanggil sama Fir'aun juga. Hai Ibrahim, kamu katanya Rasul, betul. Ketahuilah aku ini Tuhan, kata Fir'aun. Oh Tuhan, kalau memang kamu Tuhan, kamu bisa menghidupkan, kamu bisa mematikan. Kata Ibrahim, coba. Akhirnya Fir'aun manggil 2 orang karyawan. Nih 2 orang ya, yang satu saya hidupkan, disuruh keluar. Oke, kamu pulang. Yang satu diambilin pedang, terus mati. Masya Allah. Akhirnya apa kata Allah? Hai Ibrahim, sampaikan sama dia. Saya Allah yang menerbitkan matahari dari timur. Sampaikan sama Fir'aun. Kalau memang betul dia Tuhan, terbitkan dia dari barat. Marah. Karena nggak bisa, dia ngaku berarti bukan Tuhan kan. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Tetapi karena dia dakwah dengan cara yang betul, oleh Allah dikatakan, hai api, jadilah kamu api yang dingin. Tapi bukan cuma dingin, tapi menyehatkan. Buat siapa? Buat Ibrahim. Masya Allah, dibakar. Nabi Ibrahim tidak angus sama sekali. Ini kekuasaan Allah. Bayangkan.
Bagaimana Allah memberi kemuliaan kepada kita? Ini contoh semua terbukti kok. Ada bekasnya. Bahkan itu bekas pembakarannya sampai sekarang masih ada. Masih ada bisa dikunjungi oleh turis. Bahkan di sana dijadikan semua. Apa tempat-tempatnya masih diperbaiki. Ayo kita lihat di dalam Al-Quran. Ayo. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 258. Silakan siapa yang mau baca surat Al-Baqarah ayat 258. Saya boleh Silakan, Mbak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang dapat mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Masya Allah. Langsung marah. Fir'aun juga namanya. Akhirnya dibakar, Mbak. Tapi apakah bisa Nabi Ibrahim dibakar? Tidak. Itu mau di Injil, di Taurat, di Zabur, semua ada. Ini kekuasaan Allah. Ya, Allah itu bisa ngasih kekuasaan kepada siapapun. Kepada siapapun. Asal kita mohon sama Allah. Ayo. Subhanallah, saya pernah dites, Mbak. Maaf, waktu saya punya guru, istrinya sakit. Saya dites sama guru saya. Karena keluarga dari pihak istri minta supaya sudah masuk di ICU 9 bulan. Bayangkan masuk di ICU 9 bulan. Di Medistra. Wah, keluarganya minta sudah cabut aja. Udah meninggal. Wah, Habib Anis nggak mau. Wah, dipaksa. Akhirnya apa dia bilang? Husein, sini. Saya waktu itu lagi kerja, pakai pager. Dulu belum ada handphone, pakai pager. Husein, kalau ada waktu kamu pulang. Saya tanya apa? Saya langsung pulang. Sampai di rumah. Husein, kamu saya utus untuk menentukan apakah istri saya kamu cabut atau tidak. La ilaha illallah. Saya gemeter betul. Udah, kamu pergi ke sana, kamu lihat. Subhanallah, Mbak. Saya pergi ke Medistra didampingi ratusan orang. Karena keluarganya udah minta supaya dimatikan aja. Akhirnya begitu saya lihat, saya bilang apa? Tidak boleh dicabut, saya bilang. Kaget semua, marah. Tetapi akhirnya saya dilindungi oleh Satpam di situ, Satpol PP. Saya dimasukin ruangan karena mereka marah mau melemparkan saya. Akhirnya nggak jadi, Mbak. Tetap alatnya nggak dicabut. Saya bilang kalian nggak usah bayar, kalian nggak usah perlu pikirkan dia. Akhirnya saya sama guru saya beli daging direbus, diteteskan ke dalam bibirnya istrinya. Di ICU, ya. Itu karena apa? Dokternya udah angkat tangan 9 bulan. Orang di ICU yang terlama sampai saat ini rekor, yaitu. Boleh ditanya di medis. Akhirnya subhanallah, Mbak. Gerak. 3 hari kemudian sudah pulang dari rumah sakit, Mbak. Bayangkan. Bahkan hidup lagi beberapa tahun. Subhanallah, Mbak. Jadi nggak ada sesuatu yang sulit. Allah itu Maha Kuasa. Dan Allah bisa memberi kekuasaan itu kepada siapa saja. Kepada Foya, kepada semua, kepada siapa. Kepada Iis, kepada semua. Jadi jangan suka kita nih patah. Jangan kalian patah semangat. Apa saja dirawat. Insya Allah nanti Allah yang memberikan. Bahkan kalian yang nggak mungkin. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran surat ketiga. Ayat 26. Surat ketiga ayat 26.
Saya ya, Bib. Silakan Mbak Iis. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar, Mbak. Kita harus yakin. Itulah yang disebut la haula wala quwata illa billah. Bahkan Rasulullah pesan sama sahabat. Hei sahabatku, sering-seringkanlah ucapan la haula wala quwata illa billah. Ayo, Mbak. Jangan kita putus asa. Bahkan apapun. Nggak usah takut. Walaupun kalian dosa, kayak apa saja. Jangan putus asa, kata Allah. Allah itu maha pengampun, Mbak. Jadi yang penting satu, kita nggak usah cerita-cerita. Udah diam aja. Kita dulu pernah begini, nggak usah diceritain. Itu sudah lama, jangan dibicarain. Kita dosa, nggak usah nyeritakan dosanya itu apa. Nggak usah. Minta sama Allah, minta. Pasti akan diampuni. Yang penting satu, jangan pernah putus asa. Allah itu maha pengampun. Bahkan kalau sudah diampuni, kata Rasulullah apa? Bekas dosanya saja dihilangkan oleh Allah. Bahkan boro-boro. Allah itu kalau ngampuni, Mbak, itu dosanya bukan cuma dihapus, tetapi diganti dengan kebaikan. Subhanallah. Mari kita lihat dulu dari surat 39, ayat 53. Surat 39 Az-Zumar, ayat 53. Silakan siapa yang mau baca. Saya Bib. Monggo Mbak, silakan Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas itu artinya dosa. Terus? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Semua dosa diampuni. Jangan putus asa. Alangkah sayangnya Tuhan sama kita. Tuhan punya kekuasaan. Bahkan kalau kita tobat, kita dosa. Kemudian kita tobat. Kemudian setelah tobat itu kita berbuat baik. Ya Allah, boro-boro diampuni. Diganti yang dosanya udah setumpuk. Diganti sama Allah jadi apa? Jadi pahala. Subhanallah. Maya satu lagi Maya. Surat 25 ayat 70. 25-70 ya, Beb. Siap. Tunggu, Beb, sebentar. Siap, sabar. Ngadepin Kelly aja udah sampai 17 tahun, sabar kok, masa baca gini nggak sabar. Kecuali orang-orang yang bertobat dan terus beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan setelah tobat. Terus maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Subhanallah. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Subhanallah Maya. Bukan cuma dihapus, yang dulu Maya pasti pakai anting-anting yang gede. Masya Allah. Mbak, itu dihapus, Mbak. Bahkan bukan cuma dihapus. Diganti dosanya jadi pahala. Ya Allah, nikmat apa, Maya? Allah itu maha pengampun. Allah itu maha sayang sama Maya. Ayo. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah sekalipun kita prasangka buruk sama Allah. Jangan. Ya Allah, kenapa Allah kasih saya sakit? Mbak, barusan tadi saya ngobrol sama Poya. Saya dikasih video sama fotonya. Ketika saya sakit, ya Allah 2 tahun lalu itu saya pengajian pertama kali sakit,
mulai pengajian itu sama siapa? Sama Darussalam. Itu pertama kali. Fotonya masih ada, videonya sama ada, tadi dikasih sama Poya. Ya Allah, itu kurus. Saya masih ngomongnya suaranya pelan. Alhamdulillah, Mbak. Apakah kita kasih marah dikasih sakit? Tidak. Allah janji siapa yang dikasih sakit, seluruh dosanya dihapus. Jangan Pak, prasangka buruk. Jangan. Kalau dulu memang kita pernah berbuat maksiat, jangan diceritain, kata Allah. Jangan diceritain. Karena sudah aku ganti dosamu dengan pahala. Allah, nikmat, nikmat. Ya Allah, dulu zaman dugem. Aduh, Masya Allah. Bahkan Foya ketemu sama Arif di mana itu, lupa saya dulu. Udah diampuni, bahkan diganti dengan pahala. Subhanallah. Allah ngasih, Mbak, kekuasaan. Siapa saja yang dikasih kekuasaan. Bisa. Dan kalau sudah Allah ngasih, orang itu mau berbuat apa saja bisa. Jangan Anda takut. Demikian juga janganlah kita serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Jangan. Kalau anak itu masih kecil, jangan dikasih kekuasaan. Itu pesannya Allah. Kalau anak kecil dikasih kekuasaan, maka itu dosa. Nggak boleh. Sebelum anak itu balik, jangan dilepas. Jangan. Nah, karena dia belum sempurna akalnya. Kita ngirim anak sekolah keluar kota, sedangkan anaknya belum jelas, datang bulan juga belum. Jangan, itu dilarang. Nggak boleh. Ya, apalagi harta. Nggak boleh. Ini aturan Allah. Jadi anak-anak, oleh karena itu anak-anak itu nggak boleh belanja, Mbak. Anak-anak itu belanja di warung nggak boleh, dilarang dalam Islam. Harus didampingi orang dewasa. Kita melihat surat keempat ayat 5. Surat keempat ayat 5. Ya, Bib. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaan. Kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Mbak, ini yang hati-hati. Hati-hati, kebanyakan anak yatim itu seolah-olah kesannya kalau anak yatim itu orang lain. Tidak. Yang paling banyak celaka itu justru ibunya anak yatim. Kenapa? Ditinggal mati suaminya. Anak-anaknya masih kecil. Iya. Hartanya dikuasai ibunya. Oleh ibunya kawin lagi, kemudian modalnya dikasihkan suami baru. Habis itu modal. Maka ibunya itu penghuni neraka, Mbak. Banyak ini. Karena duit itu bukan milik ibunya. Ibunya cuma dapat 1/6. Itu sisanya harus disimpan. Nanti kalau dia udah gede baru dikasih kekuasaan. Kalau tidak, sedikit saja duit anak itu dimakan oleh ibunya. Ibunya penghuni neraka jahanam. Karena itu duit anak yatim. Bukan milik ibunya lagi. Ibunya dapat bagian sudah. Tapi tidak boleh ngambil semua. Harus disimpan, nanti kalau sudah gede, baru boleh dikasihkan. Kita lihat surat keempat ayat 10. Silakan lagi Mbak, surat keempat. Ayatnya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memegang anak yatim secara jalim
Sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Masya Allah. Hati-hati. Siapa yang memakan sedikit aja, makan sedikit aja harta itu, jadi banyak saat ini mereka nggak tahu. Bahkan ditinggal mati suaminya malah senang. Wah, dia bisa pilih laki siapa karena kekayaannya banyak. Itu titipan yang harus diserahkan nanti kalau dia sudah dewasa. Tetapi justru kemakan, hati-hati. Bahaya. Kita lihat lagi surat keempat ayat 53. Maaf. Surat keempat ayat 53-54. Saya bib ya. Maka Mbak Nis. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia? Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Ya. Sungguh, kami lelah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Hati-hati, Allah kasih petunjuk, Mbak. Jangan sampai Allah sudah berikan kita petunjuk, tetapi petunjuk itu tidak dirawat. Berapa banyak di antara kita, Mbak? Bahkan di Darussalam. Bahkan di dalam majelis Darussalam. Sudah dikasih hidayah. Sudah. Tetapi tidak dipelihara. Akhirnya apa? Keluar dari Islam. Na'udzubillah, hati-hati. Mbak, ini kekuasaan Allah loh. Allah mau nyabut, apa saja bisa. Allah sekarang sudah kasih hidayah kita. Na'udzubillah, jangan sampai nanti di akhir hayat kita keluar dari Islam. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita suruh banyak doa. Doa. Apa doanya? Surat ketiga ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mbak Iis. Ya, Bib. 3 ayat berapa, Bib? 8. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Masya Allah. Itu doa harus, Mbak. Harus dihafal. Jangan sampai kekuasaan yang telah diberikan Allah kepada kita, kita sia-siakan. Ayo, caranya memelihara. Bagaimana itu hidayah? Yaitu dengan ngaji. Insya Allah kalau kita ngaji, kita akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Oleh karena itu, kita diperintah agar menurunkan sebuah, Allah telah menurunkan kitab kepada kita. Kita jaga, kita kaji, Mbak. Bagaimana kajian itu kitab Quran? Kita bahas setiap pengajian, kita harus bahas ayat-ayatnya. Untuk apa? Agar kita tidak dicabut lagi, Mbak. Hidayah yang sudah dikirim. Iya. Oleh karena itu mari kita jaga. Di dalam surat kelima, surat Al-Maidah, ayat 75, Allah jelaskan mengenai Nabi Isa. Bayangkan teman kita di Darussalam akhirnya pindah menjadi Kristen. Kesian, Mbak, kesian. Tapi insya Allah saya masih berharap suatu saat dia akan kembali ke dalam Islam. Insya Allah. Silakan surat kelima,
ayat 75. Mari. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Iya. Bayangkan ngeri, Mbak. Kenapa kalau di situ disebut makan? Nabi Isa itu makan. Ya kan, ibunya makan. Kalau makan nggak mungkin Tuhan makan, Mbak. Kalau Tuhan makan itu bukan Tuhan. Ini kita menunjukkan kalau memang betul dia kuasa. Jangan sampai kita tidak menggunakan akal. Ini kekuasaan bisa diraba. Bisa dijelaskan. Apa yang telah terjadi pada Nabi Isa. Gunakan akal pikiran kita agar kita selamat. Oleh karena itu mari, sebagaimana diberikan oleh Allah kekuasaan untuk mengiringkan azab kepadanya. Ya. Jadi Allah bisa saja menurunkan melalui Rasulullah azabnya yang berat, ya. Tetapi Allah mengatakan selama engkau hidup, aku tidak akan turunkan azab. Bayangkan karena kasih sayangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kekuasaan Allah. Bayangkan selama ada Rasulullah di antara kita, kita aman, tidak akan turun azab, Mbak. Kita lihat surat ke-8 ayat 33. Alhamdulillah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Allahu Akbar. Terus. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Ayo, jangan lupa kita setiap hari minimal astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bahkan Rasulullah pesan minimal 70 sampai 100. Setiap hari, iya. Jangan lupa, Mbak. Menjelang subuh, ayo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil nunggu adzan. Supaya apa? Kita tidak kena hukuman dari Allah. Selama kita masih beristighfar. Inilah kekuasaan-kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak. Itu kekuasaan dari Allah. Ya, selama kita sholawat. Berarti masih ada Rasulullah. Selama kita beristighfar, Allah tidak akan menurunkan azab. Tidak akan menurunkan hukuman kepada kita. Insya Allah. Ini yang perlu kita harapkan. Sungguh Allah lah yang menurunkan itu. Ya, sehingga butir-butir padi pun dan biji-bijian kurma pun ya mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Bayangkan tanaman, tanahnya sama, airnya sama, tetapi rasanya bisa beda. Itulah kekuasaan Allah. Kenapa kita tidak menggunakan akal? Kita melihat surat ke-6, ayat 95. Surat ke-6, ayat 95. Nazia ya, Bib. Silakan Mbak Nazia. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma
Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Betul. Itulah kekuasaan Allah. Benar. Maka mengapa kamu masih berpaling? Masya Allah, kok masih berpaling? Kenapa berpaling? Ya, Allah menjadikan dari apa? Dia menciptakan apa? Bintang, Mbak. Allah menciptakan bintang untuk apa itu? Untuk pedoman arah hidup. Arah hidup itu yang menentukan apa? Bintang. Supaya orang naik pesawat, dia tahu ini arahnya utara apa selatan dari mana. Selama belum ada alat dulu, orang lihatnya bintang. Tetapi aneh. Kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Malah dijadikan bahwa saya dipengaruhi hidup saya sama bintang. Bintangnya Aries, Scorpio, Pisces. La ilaha illallah. Kita masih sengaja, kita masih tidak percaya sama Allah. Malah lebih percaya sama bintang. Lah ini kan ngawur. Jangan, ini kekuasaan Allah. Langit, alam semesta. Lah kok malah yang dipercayai malah bintang Aries. Malah bintang Scorpio. Ini jangan, tinggalkan. Ini celaka. Kita lihat surat ke-6. Ayat 97. Allah bilang ini kekuasaan Allah. Kenapa kalian masih berpaling? Janganlah, kita jangan berpaling. Ayo. Hilangkan itu nama bintang-bintang itu. Sudah, jangan ada di kita. Jangan ada di anak kita. Jangan lagi. Sebab itu kafir, kata Rasulullah. Surat ke-6 ayat 97. Is ya, Bib. Silakan, Is. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Ya, kita di darat, kita di laut, kita tahu arah itu utara mana, selatan mana, barat mana. Itu dari bintang, Mbak. Terus? Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Iya. Ayat selanjutnya, Mbak, 98. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Ya. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Ya. Ayolah, kita ini tahu. Bintang itu untuk arah. Bukan untuk mempengaruhi kehidupan kita. Ini celakanya manusia. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita dipalingkan oleh kekuasaan Allah. Yaitu orang-orang yang menyombongkan diri di bumi ini. Jangan, tanpa alasan yang benar. Oleh karena itu, kalaupun mereka itu melihat setiap tanda kekuasaan. Jadi jangan sampai Anda ketika mendapat kekuasaan, Anda menyombongkan diri. Anda sebagai pejabat, Anda sebagai yang menentukan segala sesuatu. Jangan, itu kekuasaan, itu akan diminta tanggung jawab. Jangan main-main, tidak. Allah akan minta pertanggungan jawab kita. Kepada kita, agar kita selamat dunia dan akhirat. Kita lihat surat ke-7, ayat 146. Surat 7 ayat 146. Saya Bib ya. Silakan, Mbak Nis. Bismillahirrahmanirrahim. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Yeah. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Subhanallah, ngeri ya. Sekarang anak-anak kita malah jalannya itu ngaco. Apa yang ditunjuk Allah malah nggak dijalanin. Tetapi apa yang menyesatkan malah jadi rebutan. Allahu Akbar. Kita kalau lihat yang ada namanya handphone ini, subhanallah, kalau digunakan bagus, insya Allah bagus.
Tetapi sekarang banyak isu-isu semua disebutnya melalui handphone. Tiap hari kita lihat di sosmed, Allahu Akbar. Digunakan untuk yang tidak baik. Inilah kekuasaan Allah. Dimudahkan kita untuk berkomunikasi. Digunakan untuk menyebarkan segala sesuatu. Bayangkan. Tetapi malah dijalankan dengan jalan yang nggak baik. Mari kita gunakan handphone kita untuk kebaikan. Untuk menyalurkan apa perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Demikian juga Rasulullah. Kenapa tidak kita kirimkan teman-teman kita? Walaupun satu ayat. Tetapi aneh. Justru handphone itu sekarang menjadi penentu. Untuk kita berbuat kemaksiatan. Berapa banyak gara-gara handphone? Kemaksiatan terjadi. Justru dikejar. Walaupun itu kita tahu itu tidak baik. Tapi justru petunjuk baiknya dihindarkan. Para hadirin jamaah Darussalam, inilah kekuasaan Allah. Allah berikan kekuasaan ini. Ini nanti suatu saat bakal lebih baik loh dari ini. Ingat, kita dulu mau cari maksiat itu sulit. Dulu betul waktu kita kecil itu sulit mau cari blue film aja susah. Sekarang ya Allah, kita nggak lihat aja disodori di handphone. Di Facebook, di Instagram. La ilaha illallah. Kira-kira 10 tahun lagi, bagaimana anak kita menghadapi ini? Bukan gampang. Oleh karena itu mari kita jaga dia. Kita didik dia. Sebagaimana tadi dikatakan Allah, jangan sampai kepada anak kita sesuatu jalan yang tidak baik. Tetapi justru diburu. Dibandingkan jalan baik, orang sudah tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakannya. Aduh billah, mari kita koreksi, jaga anak-anak kita, jaga cucu kita. Jangan sampai dia terlalu sekarang ini, ya Allah, barang-barang itu begitu mudah didapat. Kebayang Nasia waktu masih muda, ya Allah mau berbuat maksiat susah. Tapi sekarang kita lihat zaman sekarang Nasia, ya Allah apa semua gampang. Bahkan dari rumah pun kita mau berbuat apa bisa. Dulu kita jaga, dia nggak keluar rumah, selesai. Tapi sekarang Nasia mau jaga anaknya di dalam kamar saja. Itu masih ngeri. Karena dia bisa berbuat apa saja. Na'udzubillah. Insya Allah kita dilindungi. Kita dijaga oleh Allah. Agar kekuasaan Allah ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Sampai di sini dulu. Silakan. Siapa yang mau tanya? Apa saja insya Allah. Mudah-mudahan penuh dengan berkah dan rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Darussalam, siapa yang mau nanya? Saya boleh tanya, Bib? Silakan, Mbak. Kalau kita berdoa itu, Bib, pada waktu ruku sama sujud, apa boleh dengan bahasa Indonesia, Bib? Nggak boleh. Boro-boro ruku sujud, nggak boleh. Seluruh dari sholat Allahu Akbar sampai salam, Mbak. Nggak boleh pakai bahasa lain kecuali bahasa Arab. Oh, jadi nggak boleh ya setelah sujud? Tidak boleh. Apa saja, Mbak, selama dari mulai Allahu Akbar, takbiratul ihram, sampai Assalamualaikum. Nggak boleh pakai bahasa lain kecuali bahasa Arab. Sebab itulah bahasa nanti yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Oh iya, Bib. Jadi boleh minimal Robbi firli wali walidaya, boleh karena bahasa Arab. Oh, ya. Ya mughalibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, bahasa Arab boleh. Apa saja doa selama bahasa Arab boleh diucapkan. Tetapi kalau Mbak Nis mau pakai bahasa Indonesia, cukup dalam hati Mbak Nis. Dalam hati. Sebab Allah mengatakan, aku tidak melihat apa yang kau ucapkan. Tetapi aku Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu. Jadi yang satu lagi, Bib, kalau kita mendoakan orang sakit yang mau boleh nggak ya, Bib ya? Nggak boleh, Mbak. Ya kita doakan aja mudah-mudahan dapat hidayah, Mbak. Oh, jadi nggak boleh misalnya lekas sembuh. Kita ini tidak boleh mendoakan orang kafir itu, Mbak. Apa saja nggak boleh. Oh, gitu. Kecuali hidayah. Itu kalau masih hidup ya, Mbak. Tapi kalau jelas-jelas sudah mati, lebih lagi, Mbak.
Kita nggak boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un pun nggak boleh, Mbak. Tapi istirahat dengan tenang itu boleh, Bib. Kita bagaimana dengan tenang? Oh, dia itu bakal ngadepin neraka, jelas-jelas neraka. Tolong Mbak Nis, tolong baca suratnya, surat 9 ayat 113. Oh, kadang-kadang kan rest in peace gitu. Iya, kalau saya Mbak, kalau melihat ada orang sakit atau lihat ada orang mati yang udah pakai dasi, saya selalu doanya dalam hati, Mbak. Saya dalam hati saya, Pak, ya Allah, saya nggak mau mati seperti dia. Kalau perlu sambil nangis, Mbak. Jadi yang Kristen itu biar seneng. Oh, nggak boleh walaupun saudara keponakan lagi sakit, tapi dia non muslim nggak boleh ya, Bib ya. Coba kita baca ayatnya dari Allah jadi lebih jelas, Mbak Nis. Surat 9 ayat 113. Bib. Nah, walaupun itu saudaramu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musuh, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bahwa orang-orang yang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ya Allah. Ya ini saya mau tanya nih, Bib, ada di Quran ternyata, Bib ya. Mbak, ya Allah Mbak Nis, semua itu ada di Quran loh Mbak Nis. Semua Mbak Nis mau tanya apa? Cuman masalahnya kita ini nggak tahu di mana posisinya. Tapi insya Allah kalau kita ngaji lama-lama tahu, Mbak. Jangan sampai salah, Mbak. Kalau Mbak Nis salah, ini kebayang nggak? Padahal Allah udah larang, berarti Mbak Nis melanggar. Iya. Udah, kalau perlu Mbak Nis, orang meninggal, saya kirimin Mbak buah-buahan. Saya kirimin tetangga. Boleh. Kalau perlu Mbak Nis kirimin mobil buat dia. Silakan. Tetapi mendoakan. Kalau masih hidup, boleh selama doanya agar dia dapat hidayah. Betul, itu boleh. Tetapi kalau doa yang lain enggak, Mbak. Jangan. Sebab Tuhan kita sama Tuhan dia beda, Mbak. Secara logika kira-kira Mbak Nis doakan dia. Mudah-mudahan dia lekas sembuh. Mbak Nis doanya sama siapa? Tuhan Allah kita ya. Beda ya. Secara logika nggak bisa diterima, Mbak. Iya. Tapi bayangkan, otomatis Mbak Nis doakan dong, ya Allah mudah-mudahan supaya dia sembuh, ya Allah. Berarti kan Tuhannya Mbak Nis. Iya. Nah, sedangkan dia Tuhannya lain. Nggak nyampe ya. Sirik dia. Berarti nggak akan diampuni, Mbak. Iya. Secara logika aja nggak masuk di akal, Mbak. Ya, betul, nah, ini diantara kita masih banyak yang salah ini, Mbak. Masih banyak yang salah. Tapi Bib, kalau turut berduka cita gitu aja boleh nggak, Bib? Tetap nggak boleh, Bib. Saya kira ya logika ya. Saya ikut berduka cita, saya kira masih boleh. Karena apa? Itu urusannya dunia ya, Mbak. Iya. Kita kan nggak minta sama Allah, nggak. Tetapi saya menyatakan bahwa saya ikut sedih. Ya, ikut sedih karena tetangga, Mbak. Siapa tahu dia ikut sedihnya karena kalau saya prinsipnya gini, Mbak. Saya selalu mengucapkan ikut berduka cita ya. Kenapa? Ya Allah berduka cita kok matinya kok kafir ya. Oh iya, dalam hati gitu ya. Gitu. Iya. Oh, ini baru mau nanya-nanya, ada jawabannya di sini. Makasih, Bib. Iya, sama-sama, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak Nis, tanyalah sebanyak mungkin. Apa saja yang Mbak Nis nggak rasa. Supaya apa? Mbak, saya ini ada kewajiban untuk memberikan kepada Mbak Nis. Mbak Nis yang tidak tahu wajib mencari. Janganlah kamu diam, kata Rasulullah. Hari ini akan saya bikin tausiahnya itu, Mbak. Jadi seorang yang nggak tahu harus berusaha tahu. Yang tahu harus memberikan. Yang celaka siapa, kata Rasulullah? Mereka itu yang diam. Mereka males, nanya nggak mau, belajar nggak mau. Itu yang dilarang. Iya. Makasih, Bib. Siap. Ada lagi. Masya Allah. Siap. Silakan, Maya. Nasia, udah lama Nasia nih nggak tanya. Nggak ada, Bib. Semuanya jelas. Iya, Bib. Maya memang ustadzah, dia harusnya dipanggilnya bukan Maya Lubis. Ustadzah Maya Lubis. Maya Lubis mendengar, Bib.
Good listener, Bib. Contoh Mbak Nis, kayak Maya kayak gini kan, mertuanya misalnya beda agama. Lah Iya. itu berat, nggak gampang. Bahkan Allah pesen, kalau sudah urusan agama, kamu boleh memuliakan orang yang mertuamu, ibumu yang tidak Islam. Tetapi kalau sudah urusan agama, hanya kepadaku kamu kembali. Suratnya 31, ayat 15 Maya. Ayo, hati-hati Maya memang harus jaga diri, jaga. Tapi Maya mau belikan dia mobil, mau belikan dia rumah, mau justru oleh Allah disuruh. Muliakan orang tua mertuamu yang tidak Islam. Muliakan. Tetapi urusan agama, jangan kamu ngikuti mereka. Surat 31 ayat 15 Mbak Maya. Ntar Bib masih ada iklan. Iya nggak apa-apa, nunggu aja. Tapi kalau kita bantu boleh ya Bib ya, untuk misalnya dia sakit, terus kita bantu untuk Oh, kalau perlu bantu duit, bantu buah-buahan, bantu apa yang dia butuhkan. boleh ya Bib ya. Kalau perlu Mbak Nis boleh ngerawat, boleh. Karena dia beda agama, nggak apa-apa, muliakan. Tetapi urusan agama, nggak boleh. subhanallah. Dunia. Berapa, Bib? Surat ke-31 ayat 15. Kalau yang Islam ayat 14. Jadi Maya bacanya 2. 14 dulu untuk orang Islam. Tetapi 15 untuk yang beda agama. Supaya kita tahu bedanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Allah. Itu untuk yang Islam. Nah, kita harus bersyukur bukan cuma sama Allah. Sama orang tua, sama ayahnya Maya itu. Maya harus bersyukur baik. Muliakan apa saja. Ikuti apa saja. Itu untuk yang Islam. Kalau yang beda agama, Maya, 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Insya Allah, hati-hati Maya. Hati-hati, memang nggak gampang. Nggak gampang. Silahkan. Sampaikan sama Sin, kalau ada Bapak. Sin, kita udah Islam. Ibu lu ngomong apa, kita muliakan. Tetapi kalau urusan agama, kita nggak boleh. Kita kembali kepada Allah. Jangan kepancing. Jangan. Jangan, hati-hati, kita suruh ngedoakan. Doa, Maya jangan diam. Jangan, doa. Tapi doanya dalam hati saja. Tapi Anda gerakkan mulut Anda saja. Dia kan nggak tahu apa yang Anda baca. Daripada Anda doakan Anda baik, padahal Allah sudah larang. Nah, inilah hati-hati. Kita belajar, kita cari ilmu, agar hidup kita jalannya benar. Ada lagi? Kayaknya nggak ada lagi, Bib. Silakan kita tutup dengan doa. Ya, Ya, tinggal 10 menit lagi kita buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bida mulkillah. Wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan orang-orang tua kami, teman-teman kami yang menitipkan doa kepada kami, semua jamaah al-barokah, baik yang hadir ataupun yang beralangan. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, jagalah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, jangan kau cabut apa yang telah kau berikan kemuliaan kepada kami, tetapi tuntunlah kami dengan jalan yang benar, jalan yang kau ridhoi,
Jagalah kami dari segala penyakit, penyakit badan, penyakit hati, terutama penyakit corona yang sedang mewabah ini. Ya Allah, muliakanlah kami, kehidupan kami, agar kami selalu mengikuti dengan kemuliaan-Mu. Berilah kepada kami kekuasaan-Mu agar kami menjalankan dengan baik, agar kami selamat di dunia, bahagia di dunia, di kubur dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyaniya sholli ala man wa karatus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan minta maaf. Sama-sama Habib. Sampai ketemu insyaallah minggu depan dengan